Halo pemirsa Kabar Sumatera, saya Novri Afandi kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik yang layak untuk dinantikan. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan reses ketiga, masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025 oleh Ketua DPRD Kota Medan, Dr. Andes Wongsun Sentarigan, MPDB, yang dilaksanakan di Jalan Kawat 7, nomor 105, tepatnya di Yayasan Perguruan Budi Mulia, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Nah, pemirsa, reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Artinya, anggota DPRD Kota Medan langsung turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, masukan, harapan, hingga usulan dari warga terkait infrastruktur, sosial, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan lainnya yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah baik dalam forum rapat paripurna maupun forum lainnya. Nah, kira-kira apa saja sih aspirasi yang didengarkan ataupun diterima oleh Bapak Wongsun Sentarigan pada hari ini? Ayo kita ikuti. Ketua DPRD Kota Medan, Dr. Andes Wongsun Sentarigan, MPDB, melaksanakan kegiatan reses 3 masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 di lapangan Yayasan Perguruan Budi Mulia, Jalan Kawat 7, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kegiatan ini dihadiri ramai oleh warga yang antusias menyampaikan aspirasi. Salah satunya ialah keluhan mengenai masalah banjir. Dalam sambutannya, Wongsun Sentarigan menegaskan bahwa reses adalah sarana penting menjaring langsung suara masyarakat dan seluruh aspirasi akan dibawa ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pun berlangsung lancar dan penuh keakraban, mencerminkan kedekatan sang wakil rakyat dengan konstituennya. Jadi reses itu 1 tahun 3 kali. Kami 50 orang DPRD semuanya melaksanakan reses di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi masing-masing. Di dapil saya ini nggak salah kami ada 12 orang anggota dewan. Ya, dulu 8, sekarang 12. Ya, jadi masing-masing melaksanakan reses. Nah, jadi di reses ini Bapak Ibu tadi kan sudah lihat dan dengar bahwa semua kadis hampir hadir di sini. Ya. Sampai dari BPJS pun hadir. Jadi di sini kita memberikan kesempatan semua sudah dibagi kertas. Nanti kertasnya itu juga kalau ada yang nanti mau tulis silakan tulis ya. Ada keluhan apa di sini mengenai di dinas pendidikannya, ada masalah sampaikan. Jangan malu-malu. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Iya kan? Jadi kita di sini buka hanya sesi untuk tanya jawab, menyampaikan, menampung aspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi baik di masalah mengenai PU, di jalan, ya, mengenai dishub, lampu jalan, mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, ya, mengenai urus KTP, semua. Jadi di sini mereka hadir, ya, nanti juga memberikan tanggapan-tanggapan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu Bapak sekalian, ya supaya memahami bahwa semua aspirasi Bapak Ibu akan kami catat, kemudian akan kami paripurnakan, dan setelah itu nanti akan kami sampaikan kepada wali kota. Baik, kita mulai dari sebelah sini, tunjuk tangan, ada 1 orang. Itu Bapak itu 1. Yang kedua di sini siapa? Yang ini dulu, ya itu Bapak Ibu semangat kali. Ya, nanti itu. Kemudian di sini siapa? Ibu itu 1. Yang sana siapa? Itu yang depan. Oke, silakan kasih mic-nya. Yang mana tadi tunjuk tangan? Pertanyaannya gini Pak, selama ini mungkin bertahun-tahun di gang kami itu tidak pernah jalan keluar kalau ke waktu hujan itu pasti banjir. Setiap hujan banjir. Tingginya berapa? Sampai sepinggang Pak. Ini persoalan waktu kita ada dulu MTQ Pak. MTQ kita dulu ada pembuatan KTP, KK. Oke. Ya itu kebetulan teman-teman ke situ semua. Masalahnya adalah waktu untuk membuat itu kemarin habis waktunya, habis ininya segala macam. Jadi yang saya inginkan adalah keluhan dari rekan-rekan adalah maunya diadakan lagi gerai atau apa namanya ya,
untuk pembuatan KK, untuk pembuatan KTP dan sebagainya itu di kecamatan masing-masing. Keluhan saya tidak beda dengan Bapak tadi yang pertama, yaitu jalan tempat kami itu tidak ada paret. Paretnya hanya dikorek-korek aja. Lingkungan 13 tidak ada paret ya? Ya, titipapan, lingkungan 13 titipapan. Paret. Iya, nanti jelasnya di mana biar nanti Dan temannya ke sana ya. kepada Bapak Pemko, di sini kami membuat jalan pun kami hanya TT-an warga, dari pemerintah belum ada dapat. Kami membuat jalan itu dari TT-an dari warga lingkungan 13. Kami sepertinya ini di Medan Geli ini kayaknya di anak tirikan. Nah, kami mohon Bapak, kalau hujan satu malam banjir karena tidak ada drainase, tidak ada. Nggak bosan-bosan saya mau menanyakan inspirasi tentang bantuan sosial kalau bisa. Yang tua-tua ini Pak, di usia 60 tahun ke atas harus mendapat bantuan sosial. Seandainya nanti ada yang mendapat bantuan dinas sosial itu yang lansia, apabila disurvei, kadang rumahnya layak huni, tapi kan penghasilannya nol Pak. Jadi yang diutamakan itu penghasilan untuk disurvei, bukan rumahnya. Rumahnya mungkin dia bekerja zaman dulu atau warisan, tapi kan disurvei penghasilannya nol Pak. Saya kan udah daftar BPJS bayar, terus udah nunggak, terus dialihkan ke pemerintah. Terus kemarin itu ditelepon dari BPJS, kok suruh bayar tunggakan gitu ya Pak? Oh iya. Apa harus bayar baru bisa berobat lagi atau kayak mana? Nanti dijawab ya. Di sini saya mau keluhkan Pak, selama ada tol itu Pak dibangun, jalan kami itu Pak, hujan bentar aja udah ini Pak, banjir dalam Pak. Banjir lagi. Asal mau keluar kereta itu tadi tenggelam Pak, jadi payah mau pergi kerja Pak. Dalam kali banjir lu Pak. Iyalah, berapa hujan bentar aja udah banjir Pak, selama tol itu dibangun. Berapa tinggi banjirnya? Sepaha tingginya banjir. Saya tolonglah Pak, mohon diperbaiki Pak, karena kami kan kayak mana kalau warga-warga kemasukan banjiran rumahnya Pak, kasihan. Kawat 5 ujung ya? Iya Pak. Mungkin dari hari Senin atau besok saya bersama UPP, BPK akan meninjau lokasi untuk mencari solusi di kemanakan air itu setiap hujan, karena memang kendala kita di sini rata-rata memang seperti itu. Hujan, air masuk paret, tapi paretnya tak ngalir, nggak tahu dia mau kemana. Padahal sungai dekat dari kita. Yang kedua, Bu Ania yang nggak ada paret. Jalan Platina 3 lingkungan 13 Titipapan itu tidak ada paret. Jadi saya memang sudah beberapa kali turun ke lapangan, khususnya di lingkungan 13, karena pernah juga yang lalu di sana reses serta memverifikasi dukungan cabling. Jadi memang saya lihat paret itu tidak ada, ya. Tapi jalan sudah bagus. Sudah dibeton? Sudah dibeton. Udah lama betonnya, masih bagus. Udah rusak. Bilang aja rusak. Dan di sini ada SDPH BPU. Biar sama-sama nanti diperbaiki, dihitung itu, ya, Pak Camat. Ya, ini Pak Camat, tolong diperhatikan. Jadi usulan dari masyarakat ini dicatat, kemudian diusulkan nanti, ya, dibuat dan dilaporkan, kemudian bekerjasama dengan PU, ya, dihitung nanti. Jadi kita tambah nanti di P kalau bisa, ya. Oke, kemudian kita berikan kepada di sini KTP. Mana di Dukcapil? Ada, silakan. Jadi perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu, untuk pelayanan Aminduk pada saat ini, untuk kalau dia masalah KTP, pencetakan KTP itu
pelayanan sekarang tuh ada 3 tempat kok, nggak di kecamatan lagi. Jadi pelayanan itu ada di dinas, ada di MPP, ada di pelayanan keliling di lapangan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencetak KTP-nya rusak atau hilang, itu langsung ke 3 tempat tadi. Jadi di kecamatan tidak ada pencetakan lagi, kecuali perekaman baru. Perekaman masih ada di kecamatan. Oke, baik. Kemudian berikutnya ini Paret PU, ya silakan dari PU. Tadi ada tanggapan dari Paret, banjir, keamanan di mana? Ya udah itu ya. Nanti bansos dari Dinas Sosial sama Kesehatan ya. Jadi untuk Pak Agus sama Ibu Aina itu nanti kepala lingkungannya nanti kan Bu, tolong diarahkan dipoto lokasi yang permasalahan tersebut. Mana yang bermasalah di paritnya, banjir atau di jalan DU ya, kita akan segera nanti terjun ke lapangan. Kita tinjau awal dulu sebelum dibuat nanti suratnya dari kecamatan ke dinas. Ibu Warbias, ada persyaratan memang untuk mendapatkan bantuan sosial. Itu yang pertama terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Tapi sekarang namanya memang sudah berubah, bukan DTKS lagi, DTSN. Nah itu mah fungsinya sama, cuma namanya aja yang berubah Bu. Dilanjut yang kedua, termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin. Itu Ibu, itu persyaratan kedua. Dan yang ketiga, tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang sejenis. Nah, makanya ini jadi masalah. Ini kan per orang yang mau dibantu, tapi kalau dia rumah mewah, orang juga lihat, masa rumah mewah kalian bantu juga? Ah, betul. Nah, 7 juta kan Bu. Nah, masalahnya sekarang rumahnya itu kan rumah mewah. Karena di kriteria pemerintah untuk memberikan bantuan itu satu, dicek. Dia itu penggunaan listriknya itu berapa watt juga dicek. Dia cek itu, 1 bulan dia bisa bayar 2 juta. Mana mungkin dikasih lagi bayar uang listrik. Ya kan, kemudian rumahnya dilihat juga. Nah itu semua berpengaruh. Satu lagi, katanya dalam 1 KK tidak boleh orang yang gajinya di gaji UMR. Nggak dapat kan? Kalau ini ibu itu memang dapat karena dia memang susah. Manula juga. Nah, gitu. Itu semua kita bantu ya. Jadi ini tadi telah disampaikan. Memang kita harapkan yang lansia ini ya, kalau kita ada dana pemerintah yang lansia dari undang-undang kemarin kita ada buat perda kemiskinan ya. Dari lansia ini memang harus dibantu 60 tahun ke atas ya. Itu perdanya ada itu. Baik, selanjutnya kita lihat dari sini BPJS ada. Jadi untuk yang BPJS dari Mandiri ini sebenarnya Ibu udah dapat bantuan kan dari pemerintah PBI. Jadi itu yang dari BPJS dari Mandiri itu dia tetap ada tunggakannya, tetap ada, tapi dari dia tidak akan hilang tunggakan yang dari BPJS Mandirinya. Tapi yang dari pemerintah itu tetap masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Jadi selama BPJS-nya itu kakaknya itu di kakak Kota Medan, di Kota Medan ini sekarang udah ada namanya UHC, program UHC. Ada nggak bisa digunakan lagi, itu tetap bisa dilayani ke puskesmas atau memang lagi dalam keadaan urgent juga bisa ke rumah sakit. Begitu juga di Kawat 5, Gang Keluarga, Kelurahan Kamuk, itu banjir karena pembangunan jalan tol. Jadi jalan tol itu kan membelah lahan. Kan? Membelah lahan. Di antara lahan itu di bawah tol harusnya ada gorong-gorong. Gorong-gorong itulah yang mengalirkan air dari lahan yang satu ke lahan yang lain. Jadi gorong-gorong itu terlalu kecil. Kami sudah berulang kali turun ke lokasi sama UPT SDA BMBK, turun ke lokasi untuk membersihkan gorong-gorong itu. Minggu depannya sudah tumpat lagi setelah dibersihkan karena terlalu kecil. Kalau tadi dia lebar bisa alat berat kita masuk, tapi ini karena kecil harus manual, tangan manusia yang ngerjain gitu.
Nah pemirsa, reses ketiga masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 sudah selesai dilaksanakan Ketua DPRD Kota Medan Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan MPDB. Pak, bisa dijelaskan Pak, kira-kira apa sih sebenarnya makna dari kegiatan reses yang rutin dilaksanakan? Ya, jadi kegiatan reses ini adalah hasil dari kita anggota DPRD yang mana bekerja di luar gedung DPRD, yaitu untuk bertemu dengan konstituennya. Jadi untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat, ya, yang mana nantinya akan kita tampung, kemudian juga nanti akan kita rapatkan di DPRD, diparipurnakan dan disampaikan kepada plenum. Dan tentunya juga kita tahu bahwa hasil reses inilah merupakan acuan, ya, dari kita. Nanti juga ada musrembang, kemudian yang musrembang kecamatan, ya, ada musrembang kelurahan, ya. Dari masing-masing itu kemudian nanti dikumpulkan, ya, kira-kira aspirasi-aspirasi masyarakat itu apa-apa saja yang perlu, ya, dikerjakan. Baik di misalnya mengenai PU, baik di misalnya di Dukcapil, di kesehatan, jadi banyak. Nah itulah fungsinya kita itu reses untuk menampung kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di Kota Medan ini. Karena kita sebagai DPRD yang memberikan anggaran, ya, bersama Pimko untuk membahas anggaran untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi semoga dengan reses ini dalam menampung aspirasi itu dapat berjalan dengan baik dan dihadiri oleh ribuan oleh masyarakat Dapil 3. Baik Pak, tadi ini sudah digelar reses. Banyak sekali tentunya aspirasi yang diberikan masyarakat. Apa saja sih Pak yang disampaikan keluhan-keluhan ataupun masukan oleh masyarakat? Nah, keluhan-keluhan itu terutama yang terfokus adalah masalah banjir. Jadi banjir ini yang utama di Medan Deli, Kecamatan Medan Deli, dan juga kita lihat ada, ya, bagian mengenai pelayanan KTP, ya, BPJS, tunggakan, kesehatan, ya. Nah, jadi berbagai permasalahan itu yang sering. Oke, baik Pak. Nah tadi selain banjir dan kesehatan, ada tidak Pak mengenai pendidikan misalnya yang dikeluhkan oleh masyarakat? Iya, mengenai pendidikan itu ada satu masalah tadi yang disampaikan oleh anak bahwa untuk menonton bioskop. Nah ini di SMP 11. Nah itu tidak ada pemaksaan untuk menonton bioskop itu. Kalau keluarga tidak mampu itu tidak diharuskan wajib untuk menonton. Baik Pak, baik. Nah nanti kan ini sudah ditampung ya Pak ya. Apa sih tindak lanjutnya Pak seperti banjir dan? Ya itu tadi kita telah berkoordinasi tadi dengan Pak Camat dan juga Dinas PU untuk mereka meninjau lokasi-lokasi yang disampaikan oleh masyarakat supaya ditindaklanjuti itu. Baik Pak, mungkin pesan sedikit pada masyarakat Pak yang telah mendukung Bapak sebagai perwakilan mereka di DPR. Iya, kepada seluruh masyarakat kami harapkan juga mengenai masalah banjir itu dihimbau. Jangan sembarang buang sampah di paret-paret, di gorong-gorong, karena ini juga salah satu menghambat, ya, terjadinya banjir. Itu salah satu, kemudian untuk menjaga lingkungan mereka supaya tetap bersih. Itu aja yang kami harapkan. Semoga di Kecamatan Medan Deli ini banjir dapat teratasi. Terima kasih Pak Wong Chun Sen. Ibu siapa namanya? Nama saya Siti Nurbaini dari Kelurahan Tanjung Lahilir, Kecamatan Medan Deli. Baik Ibu Siti, tadi sudah mengikuti kegiatan reses ketiga ini. Seperti apa perasaannya? Ya perasaan saya sangat senang ya dengan kegiatan reses Bapak tersebut. Kita apresiasi masyarakat bisa ditanggapin. Mudah-mudahan kedepannya Kelurahan Tanjung Lahilir ini lebih bagus dan apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujud. Kira-kira Ibu sendiri apa sih keluhan ataupun harapan yang Ibu inginkan dari Kelurahan Tanjung Lahilir? Kalau keluhan saya sih selama ini kalau Kelurahan Tanjung Lahilir yang saya tahu sih memang sih udah bagus ya. Cuma masalah banjir itu memang karena ada terkendala gorong-gorong yang ada di Kelurahan Tanjung Lahilir itu tersangkut dengan jalan tol. Tadi sudah disampaikan ya Bu ya? Ya. Terakhir Bu, kira-kira apa sih Bu harapan Ibu setelah reses ini dilaksanakan? Harapan saya semoga Bapak tersebut bisa mengapresiasi apa yang diinginkan oleh masyarakat dan terwujudnya yang apa yang diapakan sama masyarakat, umpamanya tentang BPJS atau tentang banjir atau tentang kesehatan dapat terwujud. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Pemirsa, usai sudah pelaksanaan reses ketiga masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025 yang digelar Ketua DPRD Kota Medan Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan MPDB di Jalan Kawat 7, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Banjir menjadi permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kita harapkan
segala aspirasi dan juga keluhan maupun harapan yang disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan MPDB dapat disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga keluhan tersebut dapat diatasi. Demikian kabar Sumatera pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.